Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah dalam perenungan kita berdasarkan kitab Pengkhotbah. Dan malam hari ini kita akan merenungkan dari dalam Pengkhotbah 10 ayat 16 sampai 20. Wah, Dombi udah baca ya? Iya kan Dombi, rajin dong. Udah baca ayatnya dari Alkitab. Soal apa, Dombi? Tentang itu, negeri yang celaka dan negeri yang bahagia. Kalau Indonesia kan baru ganti pemimpin, gimana nanti ya? Wah, kita nggak bisa lihat masa depan, Dombi. Tapi apa yang Dombi harapkan? Indonesia jadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih aman, lebih damai, rukun. Ya, nah perenungan kita malam hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari dan juga Dombi mengajak kita untuk merenungkan tentang kehidupan kita di dalam negeri ini. Pembahasan kita beralih dari apa yang pengkhotbah sampaikan mengenai orang bodoh dalam perenungan yang lalu, beralih kepada tokoh seorang raja dan para pembesarnya. Di dalam pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-16, Alkitab bilang begini. Celakalah engkau negeri kalau rajamu seorang anak muda dan pembesar-pembesarmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau negeri kalau rajamu dari kaum berbudi luhur dan pembesar-pembesarmu makan pada waktunya untuk kekuatan dan bukan untuk mabuk. Wih, bahaya kalau pemimpinnya orang muda. Ya bukan begitu Dombi, tetapi juga ingat loh kita pernah bahas dari Pengkhotbah 4 ayat 13 tentang raja tua, tapi raja tuanya itu bodoh, tidak berhikmat, maka ya tidak baik juga. Maka di sini anak muda berkaitan dengan soal kematangan dan juga kebijaksanaan di dalam memimpin. Dan itu terbukti di dalam proses perjalanan kepemimpinan yang tentu dilakukan. Dan bicara tentang pembesar-pembesar yang makan pagi-pagi, ini bukan berarti dilarang sarapan ya Dombi. Tetapi maksudnya adalah pesta pora gitu ya. Yang makan-makan, yang sampai mabuk-mabukan gitu. Jadi menjadi sesuatu yang celaka kalau di negeri para pembesarnya adalah orang-orang yang senang berpesta dan mabuk. Dan akan menjadi bahagia kalau pembesarnya itu akan menggunakan kekuatan dan energinya untuk membangun negeri ini. Nah, itu tentu saja menjadi sebuah harapan kita bersama, bukan bahwa kita menginginkan kehidupan di negeri ini menjadi lebih baik. Di dalam ayat 18 dikatakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Kemalasan dan kelambanan menyebabkan atap dan rumah menjadi roboh. Dan ini berkaitan dengan hidup kita sebagai negeri. Ketika pembesar-pembesarnya pun menjadi pembesar yang bijak, yang berhikmat, tapi kalau rakyatnya malas dan tidak mau melakukan upaya-upaya perbaikan, ya sama saja. Bahwa setiap bagian dari negeri ini tentu perlu berupaya untuk membangun negeri ini bersama-sama, untuk tidak malas mengupayakan setiap perbaikan-perbaikan yang ada, dan setiap kita tentu punya peran yang bisa kita lakukan dan kerjakan. Nah, lalu kemudian juga di dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan tentang tawariang yang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Ada kebahagiaan yang dapat terjadi, ada sukacita yang terjadi ketika secara keuangan, finansial, ekonomi di negeri ini menjadi lebih baik. Lanjut, di dalam ayat 20, pengkhotbah mengingatkan agar jangan mengutuki raja dan orang kaya, karena hal itu bisa saja tersampaikan atau diketahui. Nah, jika kita menginginkan dan merindukan negeri kita bisa bahagia, bisa maju, bisa makmur, maka mari kita doakan agar apa yang kita cita-citakan bersama untuk menjadi kebaikan negeri ini dapat terlaksana sambil setiap kita berupaya melakukan juga berbagai langkah-langkah perbaikan bagi negeri ini.
untuk jangan tergoda atau bahkan menggoda para pembesar, orang-orang yang punya kedudukan dengan kepentingan-kepentingan yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Namun, mari mengupayakan banyak semangat-semangat yang baik untuk mendukung setiap orang-orang baik yang ada di negeri ini dengan niat baik mereka. Kritisi pemerintah kita, kritisi dengan sopan dan bijaksana dan bukan kemudian sekedar caci maki yang tidak ada juntrungannya. Pembaruan dapat terjadi, negeri kita akan bisa bahagia ketika kita semua bekerja sama untuk membuat negeri ini dapat terbangun bersama-sama. Mari kita tanpa kenal lelah berdoa dan bersyafaat bagi negeri kita agar para pemimpin, setiap para pejabat dan bahkan masyarakat, rakyat dan kita semua dapat terus mengerjakan apa yang baik, punya semangat untuk membangun negeri ini. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas negeri kami, Indonesia, di dalam berbagai perjalanannya yang terus Engkau tuntun. Dan kami juga memohon belas kasih-Mu Tuhan untuk Indonesia di dalam perjalanan kehidupan ke depan dengan kepemimpinan yang baru, dengan segenap jajaran menteri di kabinet yang telah dilantik. Kiranya dapat punya semangat untuk membangun negeri ini bersama-sama untuk kebaikan seluruh lapisan masyarakat yang ada. Bahkan kiranya setiap kami dapat mengupayakan apa yang baik, rajin dan gembira untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dan berperan serta aktif untuk membuat negeri ini dapat menjadi lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk juga setiap berbagai upaya dalam segala bidang di negeri ini agar dapat terbangun. Biar Tuhan patahkan niat-niat buruk, niat-niat jahat, atau juga bahkan berbagai godaan yang hendak mengacau negeri ini. Tuhan gantikan dengan niat-niat dan rencana serta visi yang baik bagi negeri ini ke depan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Biarlah gereja di negeri ini juga dapat punya peran serta yang baik, menjadi kesaksian dan berkat. Kami menaikkan doa bagi kami di GKI Gading Indah, di dalam berbagai kegiatan dan acara yang kami miliki, untuk pelaksanaan bulan keluarga khususnya PKT esok hari, untuk Basar juga di hari Minggu, serta untuk sakramen baptis anak pada tanggal 3 November, untuk berbagai proses perbaikan lift yang ada di aula dan di gedung gereja, serta juga renovasi rooftop. Tuhan, kegiatan demi kegiatan ini kiranya dapat terus menguatkan kehidupan kami bersama dan menumbuhkan iman kami padamu. Kami berdoa untuk pernikahan dari Areta dan Edo yang akan dilangsungkan tanggal 2 November nanti. Segala persiapan dan pelaksanaan kiranya berjalan baik. Berikanlah kesehatan dan sukacita kepada calon kedua mempelai serta seluruh keluarga, serta juga setiap pelayan-pelayan yang akan melayani. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang bergumul dengan berbagai kondisi kesehatan mereka. Kami mendoakan anak kami, Angelina, putri dari Butri dan juga Pak Hariel. Tuhan, jamahan-Mu ada bersama Angel, agar dia juga dapat terus pulih dan sehat dan juga bisa pulang dari rumah sakit dalam keadaan baik. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk Akasia Hans di dalam pemulihan operasi yang ia jalani. Biarlah kiranya ada banyak pemulihan yang dapat diperolehnya dari hari demi hari. Kami berdoa juga untuk Oma Ani, Mama dari Penatua Dini di Rumah Sakit Mitra. Tuhan, Engkau yang memberikan juga jamahan agar dalam semua proses pengobatan yang dilakukan ada banyak hal yang berjalan dengan baik. Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan menjawabnya. Biarlah kami tanpa lelah terus berdoa dan bersyafaat juga bagi negeri ini
Di dalam semua kerinduan kami akan perbaikan dan kemajuan yang nyata. Kami membawa diri kami dalam doa ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati malam hari ini, Bu Bapak, Saudara-saudari dimanapun berada. Kiranya berada dalam keadaan baik. Dan jangan lupa dengan 2 kegiatan bulan keluarga kita yang masih ada, yaitu besok PKT dan hari Minggu ada Basar. Kiranya kita dapat mengikutinya dan bersemangat bersama-sama dalam kegiatan-kegiatan kita. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Sukacita. Tuhan memberkati.